Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat KPB Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Kita satukan hati dan pikiran kita sambung ibadah. Kita puji dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan 2.
kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Demikian hukum Taurat, marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 2 dan 5. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu, seperti kamu diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Judul Jemaat nomor 358 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu ini, diambil dari Hosea pasal yang kelima ayat 16 dan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita membacanya secara responsoria. Perbuatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku dalam kesesakannya. Mereka akan merindukan aku. Dia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Dia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia pasti menurut seperti kita. Dia akan datang kepada kita seperti hujan pada musim yang lain. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kor Remaja.
Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 378 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara yang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta jemaat gereja kita Minggu 11 Juni 2023 adalah sebagai berikut. Topik Aporsiaumido Nabaloko. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang pertama, nama minggu kita hari ini minggu pertama setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. 5. Gerakan Rp2.000 untuk diakonia sosial PKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. Persembahan pada hari ini Minggu 11 Juni 2023 kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk kategorial remaja PKBP Pusat. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan ibadah atau kebaktian wilayah di wilayah Pulau C hari Senin 12 Juni 2023 di rumah keluarga Amang Sintua PTJ Stumora Inang SI Borus Tondul, alamat Gedung Sekolah Minggu. Di wilayah Korintus Selasa 13 Juni 2023 di rumah keluarga Amang BP Sindaga Inang L Borus Yanibar, alamat Gedung Sekolah Minggu. Kebaktian wilayah masuk pukul 19 WITA. 8.
Pengumuman A1, pelayan firman Tuhan. Pada hari ini Minggu 11 Juni 2023, yang melayani firman Tuhan dalam ibadah bahasa Batak adalah Bapak Pendeta Bilman Hutanaya, STH, Pendeta pensiun. Seluruh jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-Nya. A2, kebagian pertama pos pelayanan 2. Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 akan dilaksanakan ibadah Minggu yang pertama dalam rangka pembukaan pos pelayanan 2 bertempat di rumah keluarga Abang MP Sibarani Inang Pendeta Dr. SRH Guru Siagian MTH, masuk pukul 9 WITA. Sesuai hasil keputusan sermon pada lalu, Pengumuman Perempuan HKBP Makassar berangkat untuk mengikuti ibadah pertama tersebut. Demikianlah yang bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. A3, pencarian dana remaja dan NHKBP. Pada hari ini Minggu 11 Juni 2023, remaja dan Lampau Sebulung HKBP Makassar mengadakan pencarian dana melalui persembahan pujian setelah ibadah. NHKBP di ibadah bahasa Batak, remaja di ibadah bahasa Indonesia. Adapun pencarian dana tersebut untuk dana mereka retreat pada bulan Juli 2023. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. A4, rapat perhelado pertemuan. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 mulai pukul 10 sampai dengan selesai bertempat di gedung sekolah minggu. Pada hari pertemuan akan melaksanakan rapat program kerja dan anggaran tahun 2024. Kiranya rapat dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur A.S. Simatupang Daerah Buru Simajuntak. 2. Inang Sintua B. Banjarnahor JG Buru Manula. 3. Nona Parulian Buru Basaribu. 4. Inang Nyonya Sintua G. Manurung M. Buru Simurat. 5. Amangaha Manurung. 6. Inang Nyonya W. Nebau R. Buru Basaribu. 7. Inang Nyonya Tris Tanggang N. Buru Barat. 8. Inang Nyonya Sintua Kagutok CH Buru Berdiri. 9. Inang Nyonya Sintua T. Saragi N. Buru Pendelita. 10. Inang Nyonya KJ Sitorus C. Buru Pendelita. 11. Inang Nyonya P. Silabat R. Buru Pakpahan. 12. Amang M. Tambuna. 13. Inang Nyonya MP Silitronga F. Buru Samosir. 15. MR Amang MRH Sinaga SH. 16. Yesua Sibora. 17. Inang Nyonya Sintua Hasamanuk Khalid SE B. Buru Tampugoro. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 12 sampai dengan 18 Juni 2023. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa sebanyak 9 orang. Ulang tahun kelahiran sekolah minggu sebanyak 2 orang. D. Ulang tahun pernikahan sebanyak 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian 9 keuangan gereja kita dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Saldo kas bertanggal 11 Juni 2023 adalah sebesar 278.385.378
kerugian. Demikian doa terjemahan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 359 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Shalom. Firman Tuhan yang akan sampai untuk kita pada hari ini untuk minggu pertama setelah Minggu Baptis diangkat dari Matius 9 ayat 18 sampai ayat 26. Matius 9 ayat 18 sampai 26 saya akan bacakan untuk kita. Anak kepala rumah ibadat
Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu meminta ia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-murid. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itulah sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kata iman tentu kita sudah memahami, bahkan sudah menghidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kehidupan orang Kristen tanpa iman berarti dia tidak hidup di dalam imannya, tidak hidup di dalam apa yang dia percaya, tidak hidup di dalam apa yang dia pasut. Karena iman selalu andalan kita. Iman adalah perantara kita untuk bisa menerima kuasa Allah, menerima kuasa Yesus di dalam kehidupan kita. Tanpa iman, tidak mungkin kita bisa menerima kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang mau digambarkan, itu yang mau ditunjukkan melalui nas yang kita baca pada hari ini, di mana dua orang yang beriman akan kuasa Yesus. Justru mereka menerima hasil yang luar biasa. Mereka menerima kesembuhan. Mereka bisa dihidupkan kembali. Mari kita lihat satu persatu dari orang yang mengandalkan imannya dalam hati. Yang pertama, seorang penjaga rumah ibadat. Dia mempunyai seorang anak. Anak tersebut sakit keras. Sewaktu dia mau mengunjungi Yesus, ternyata anak tersebut telah meninggal. Setelah meninggal, dia yakin dan percaya dan dia beriman kepada Yesus yang kebetulan mengajar pada saat itu. Dia memberitahukan, bahkan dia meyakini dengan mengatakan kepada Yesus, anak perempuan baru saja meninggal, tetapi letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Seorang bapak yang luar biasa imannya kepada Yesus, dia percaya dan yakin apa yang akan dia mohonkan, apa yang dia mintakan kepada Yesus, itu akan bisa terjadi dan itu akan bisa dinikmati di dalam hidup anaknya. Ternyata apa yang dia butuhkan, apa yang dia mohonkan, dia terima. Yesus datang ke rumahnya dan menjamah dan memegang tangannya, dan anak tersebut sembuh dan hidup kembali. Itu satu dari dua cerita yang kita lihat dari konteks nas ini. Dan yang kedua, seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami suatu penyakit yang luar biasa, pendarahan. Tentu
orang yang sudah 12 tahun mengalami suatu penyakit, dia cenderung akan putus asa di dalam hidup. Bahkan dia akan apatis kepada orang yang mungkin mengatakan bisa menyembuhkan dia, atau mungkin dia apatis akan pengobatan-pengobatan yang akan diterima. Tetapi dengan modal iman, dengan bermodalkan kepercayaan kepada Yesus akan kuasa Allah, akan kuasa Yesus, dia percaya dengan hanya menjamah jumpai jubah Yesus, dia akan sembuh. Ternyata setelah dia jamah jumpai jubah Yesus, dia sembuh dari penyakitnya yang belum setahun dia derita, hanya karena iman akan kuasa Yesus di dalam hidup. Dan kedua cerita ini menunjukkan kepada kita bagaimana kuasa Allah yang Tritunggal, kuasa Allah di dalam kehidupan manusia, dengan hanya bermodalkan iman, dengan bermodalkan kepercayaan kepada Allah kita dan kuasa Allah, di sana akan kita terima apa yang kita mohonkan, apa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari kedua gambaran itu bisa kita lihat salah satu dari mereka dengan iman percaya pribadinya, dia bisa menerima hasilnya, dia menerima kesembuhan, yaitu perempuan yang mengalami penderitaan selama 12 tahun. Ini juga menjadi petunjuk bagi kita dan pengajaran bagi kita, bagi setiap orang yang percaya di dalam hidupnya, percaya kepada Yesus. Apa yang kita alami di dalam kehidupan kita, apa yang kita derita di dalam kehidupan kita, apa pergumulan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan pasti bisa menjawab, memberi jawaban kepada kita, dan kepastian bagi kita solusi dan jalan keluar dari semua permasalahan-permasalahan yang kita ada. Yang penting dari iman kita, dari kepercayaan kita, dengan iman kita yang kuat, dengan bermohon kepada Yesus, kuasanya akan bekerja di dalam kehidupan kita, kuasanya akan bekerja di dalam diri kita. Dan yang kedua, pengalaman iman yang kita lihat dari seorang ayah terhadap anaknya. Anaknya yang telah meninggal, tapi ayahnya begitu yakin dan percaya akan kuasa Allah. Dia bermohon kepada Yesus. Dia bermohon akan kuasa Allah terjadi di dalam kehidupan anaknya. Dan itu bisa terjadi dengan kembali hidup anaknya yang dia kasih. Dan ini juga menjadi petunjuk bagi kita sekarang ini. Mungkin ada dari antara saudara-saudara kita yang menderita, yang sakit. Ada di antara yang kita kasih, yang perlu kita doakan dari iman kita, kepercayaan kita. Itu bisa terjadi sama seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya. Dia bermohon kepada Yesus dan dia terima apa yang dia mintakan. Ini tetap berlaku sampai saat ini, dan ini akan tetap berlaku sampai kekal. Bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang Tritunggal itu selalu mau menjawab semua orang yang bermohon, yang meminta kepadanya. Apapun itu yang kita minta, di luar diri kita, di luar kebutuhan kita, Tuhan juga mau mendengar. Tuhan juga mau menjawab apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita dan juga saudara-saudara kita. Mungkin orang tua kita menderita, mungkin orang tua kita mengalami suatu pergumulan hidup. Mungkin sanak saudara kita, adik kakak kita mengalami penderitaan atau mengalami pergumulan hidup di dalam hidup. Mari ikut kita untuk berdoa. Di sana fungsi iman kita sebagai orang percaya. Di sana fungsi dua sifat orang percaya. Tuhan pasti mau mendengar, Tuhan pasti mau menjawab, sehingga apa yang kita mintakan, apa yang kita harapkan bisa kita terima, bisa diterima saudara kita, bisa diterima orang tua kita,
sama seperti pengalaman seorang ayah kepala rumah ibadah dalam masjid. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat lebih luas dampak dari iman dari seorang yang percaya akan kuasa Tuhan di dalam hidupnya, bukan hanya kesembuhan secara fisik yang bisa kita terima seperti perempuan yang sudah mengalami penderitaan 12 tahun, bukan hanya menghidupkan seperti seorang anak dari kepala rumah ibadah yang bisa hidup kembali, tetapi banyak hal yang bisa kita harapkan, yang bisa kita terima hanya melalui iman di dalam kehidupan kita. Salah satu yang bisa kita terima ini bisa berlaku untuk secara umum orang yang percaya, yang bisa mengandalkan iman di dalam hidupnya. Orang yang mengandalkan iman di dalam hidupnya, dia akan selalu menerima ketenangan di dalam hidupnya. Bila saudara-saudara galau, bila saudara-saudara tidak tenang, mari kembali andalkan iman. Di sana akan kita temukan ketenangan. Karena kegalauan masa ini, ketidaktenangan masa ini, itu penyakit yang paling luar biasa yang menggerogoti setiap insan, setiap manusia. Karena ketidaktenangan kita tidak bisa tidur, tidak bisa menikmati hidup. Justru akan menimbulkan penyakit-penyakit yang baru di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita dipanggil. Orang yang mengalami atau sering mengalami ketidaktenangan di dalam hidupnya, datanglah kepada Yesus, berimanlah kepada Yesus. Di sana akan kita temukan ketenangan. Karena orang yang beriman kepada Yesus, dia akan merasakan kuasa Allah bekerja di dalam hidupnya, memberi solusi, memberi jawaban atas ketidaktenangan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama yang harus kita andalkan, itu yang pertama yang harus kita lihat, dampak dari orang yang beriman kepada Yesus. Dan yang kedua, makna orang yang beriman kepada Yesus atau yang beriman atas kuasa Allah di dalam hidupnya, dia akan selalu menerima semangat baru di dalam hidup. Bila saudara tidak memiliki semangat lagi untuk bekerja, tidak memiliki semangat untuk belajar firman Tuhan, mengingatkan kita, memanggil kita hari ini, mari beriman kepada Yesus, dia akan memberi semangat baru, membakar semangat kita untuk melanjutkan tugas-tugas kita, pelayanan kita, pekerjaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang kita lihat dari kedua orang yang kita lihat dalam naks ini. Karena iman mereka, sehingga mereka mau melanjutkan bagaimana untuk mencari kesembuhan, bagaimana untuk menyelamatkan anaknya. Mereka mau bekerja, mereka tidak tinggal diam. Tetapi dengan iman, kita akan disemangati untuk bekerja, untuk melanjutkan tugas-tugas kita di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, dengan iman kita menerima jaminan bahwa kita akan memperoleh keberhasilan dari apa yang kita harapkan. Kita akan memperoleh jaminan bahwa apa yang kita harapkan itu akan kita terima di dalam hidup kita. Sama seperti perempuan yang sakit 12 tahun, karena dia beriman dan percaya akan kuasa Allah, di sana jaminan kesembuhan dia terima. Yesus mengatakan, dengan iman engkau disembuhkan. Jaminan ini luar biasa bagi orang percaya. Jaminan ini luar biasa menutupi segala keputusasaan dalam kehidupan kita. Ini sejalan dengan semangat hidup orang yang selalu berharap dan merasa dan percaya dan yakin bahwa apa yang dia harapkan, yang dia minta itu terjamin, dia terima, pasti
lebih semangat di dalam hidupnya. Dia akan lebih semangat bekerja. Dia akan lebih semangat untuk meneruskan perjalanan hidup. Jaminan untuk memperoleh apa yang kita harapkan adalah iman. Dan yang keempat, melalui iman kita dibimbing dan diajar supaya kita selalu sabar di dalam kehidupan kita. Pasti orang beriman akan sabar akan segala sesuatu karena dia yakin dan percaya bahwa apa yang diharapkan terjadi dia terima, tetapi itu tergantung kepada Tuhan kapan Tuhan memberi apa yang dia harapkan. Berarti dia sabar menunggu. Orang yang beriman berarti dia orang sabar. Orang yang tidak sabar di dalam hidupnya, orang yang tidak sabar untuk menantikan apa yang dia harapkan, berarti imannya sudah mulai melemah. Ketidaksabaran selalu bertentangan dengan iman. Apalagi ketidaksabaran akan kuasa Allah, ketidaksabaran akan berkat Tuhan di dalam hidupnya, berarti imannya sudah mulai melemah. Tetapi orang yang selalu berkat dan bersabar bahwa Tuhan akan menjawab dan memberi apa yang dia harapkan dalam hidupnya, itulah makna, itulah buah iman di dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, buah dari iman di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan orang Kristen, dia akan menerima kekuatan di dalam menjalani kehidupan. Dia tidak akan pernah lemah. Dia tidak akan pernah terpengaruh dengan apa yang dia lihat, apa yang dia alami di tengah-tengah dunia. Karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhan bersama dia, menguatkan dia, bahwa Tuhan selalu membimbing dia di dalam menjalani kehidupan ini. Apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani, apapun yang kita lihat, apapun keindahan-keindahan dunia ini, kita tidak akan goyah, kita tidak akan terpengaruh karena iman kita kuat kepada Tuhan yang selalu memberkati dan memberi yang terbaik kepada kita, dan yang menguatkan kita, dan yang memberi apa yang kita harapkan di dalam perjalanan kita. Karena kita yakin dan percaya di dalam menjalani kehidupan kita, kita akan sampai kepada apa yang Tuhan janjikan bagi kita, yaitu kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita selalu mengandalkan iman percaya kita bahwa Tuhan akan mencukupkan, bahwa Tuhan akan menjawab segala kebutuhan kita di dalam kehidupan kita. Ada suatu ungkapan yang luar biasa dari seorang pendeta tua di HKBP yang mengatakan dengan kata yang singkat, dengan iman kita akan dikuatkan di dalam segala aspek kehidupan kita. Dengan iman kita akan dikuatkan dalam segala aspek kehidupan kita. Dan dengan percaya kepada Tuhan, dengan percaya kepada kuasa Allah, di sana juga kita akan menerima keselamatan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang menguatkan iman kami pada hari ini. Sama seperti kepada rumah ibadat yang percaya kepada kuasa yang bisa menyelamatkan dan menghidupkan anaknya, dan itu terjadi. Demikian juga perempuan yang mengalami penderitaan selama 12 tahun, dia menjamah jubah dan dia menerima kesembuhan.
dan itu menjadi harapan dan jaminan bagi kami. Di dalam iman kepercayaan kami kepada Yesus Kristus, iman kepercayaan kami akan Tuhan yang telah datang dan menderita dan mati untuk kami, bahwa kami akan menerima kesembuhan, akan menerima jawaban atas doa-doa harapan kami di dalam kehidupan kami. Bila kami menderita, bila kami berdoa, kami bermohon, kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawab kami. Tuhan akan memberi solusi kepada kami, sehingga kami semakin dikuatkan, semakin semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan kami yakin bahwa kami akan menerima hasilnya, yaitu kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami selalu setia dan taat kepada Tuhan. Di sanalah bertumbuh iman kami. Biarlah kami selalu belajar akan firman Tuhan, sehingga firman kami, iman kami semakin dikuatkan oleh firman. Bapa di surga, pada hari ini juga kami berdoa untuk seluruh rencana dan program di tengah-tengah gereja, secara khusus di HKBP Makassar. Karena Tuhan memberkati secara khusus rapat paralel pertokohan yang akan dilaksanakan hari Sabtu di gereja ini. Tuhan kiranya memberkati dia segala apa yang kami rencanakan, apa yang kami bicarakan untuk gereja ini menjadi berkat di tengah-tengah gereja dan juga untuk jemaat. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini. Nanya Simatupang Polisi Mujunda, Nanya Badanau Bawal Manukan, Inaparbian Pasari, Nanya Manukun Polisi Murah, Aman Mahamanul, Nanya Nepahor Pasari, Nanya Stanung Bulu Tabaran, Nanya Buntung Bulu Pardiri, Nanya Saragi Bulu Panjaitan, Nanya Sitorus Bulu Panjaitan, Nanya Silaban Bulu Papahan, Tentang Bunang, Nyonya Sitola Guru Samosa, Eman Hasinada, Yosua Sihota, Nyonya Sintosi Manukali Guru Rampun. Tuhan kiranya menjamah mereka, memberi kesembuhan kepada mereka, karena kami yakin dan percaya dengan kuasa mereka akan menerima kekuatan dan kesembuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga kami bersama-sama untuk bisa bersama, untuk bisa bersekutu, untuk bisa beribadah kepada Tuhan untuk hari-hari yang mendatang. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan pada saat dan minggu-minggu ini. Tuhan yang memberi umur yang panjang kepada mereka, dan juga Tuhan yang menganugerahkan kebahagiaan bagi mereka di tengah-tengah kehidupan berkeluarga mereka, sehingga mereka semakin merasakan bahwa berkat Tuhan, kuasa Tuhan selalu terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan tolong ingatkan mereka Tuhan bahwa segala sesuatu yang mereka terima, umur yang panjang, apa yang digunakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, itu adalah anugerah, sehingga mereka selalu dimampukan untuk bersyukur, berterima kasih, dan untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Mungkin juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat-Mu yang mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati segala usaha, memberkati segala pekerjaan mereka, menambahkan berkat-berkat dalam kehidupan mereka di tengah-tengah keluarga mereka dan juga untuk anak-anak mereka, sehingga mereka semakin bersyukur kepada, semakin dekat kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk mereka.
Dan juga kami berdoa Tuhan pada hari ini untuk semua jemaat yang tidak bisa hadir pada saat ini dalam ibadah kami karena pekerjaan, karena perjalanan. Biarlah Tuhan senantiasa bersama dengan mereka dan memberkati mereka dan melindungi mereka sehingga mereka kembali bisa bersama-sama dengan kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Mungkin juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberi keamanan dan kenyamanan melalui pemerintah kami yang Tuhan buatkan agar negara kami berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tuhan juga menguatkan saudara-saudara kami yang mengalami bencana. Biarlah juga Tuhan merasakan kekuasaan yang mampu dan bisa untuk membuatkan mereka dalam segala pergumulan dan juga di dalam segala penderitaan mereka, sehingga mereka selalu hidup bersama dengan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan dan juga di dalam penderitaan mereka. Maka di surga kami juga berdoa untuk anak-anak kami secara khusus yang akan memasuki ajaran yang baru. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka dan memberi pencerahan kepada mereka untuk memilih sekolah yang akan mereka jalani, sehingga apa yang akan mereka jalani ke depan itu membuahkan yang terbaik di masa depan mereka. Secara khusus anak-anak kami SD, SMP, SMA dan juga yang akan melanjutkan perkuliahan. Biarlah Tuhan yang bersama dengan mereka, yang mempersiapkan mereka menjadi orang-orang yang tangguh untuk mengandalkan imannya di dalam kehidupan mereka ke depan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Sucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Kita menyanyi dari jemaat dari nomor 387 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan untuk kategorial remaja akademik pusat. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebabnya daripada karena itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu dan saudara-saudara, seperti yang Bapak Ibu katakan tadi, anak-anak kita akan makan lalu dan mudah-mudahan ini bukan membantu mereka melalui darah yang akan mereka pergunakan untuk diri dan diri. Kami undang anak-anak kami dengan Islam. Tolong seperti itu.